Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Jawabnya gimana? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, tepuk semangat. Yes, yes. Yes, yes. Oke deh, lebih semangat. Yes, yes. Yes, yes. Oke deh. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, petik jari. Kalau kau suka hati, petik jari. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, petik jari. Kalau kau suka hati, tersenyumlah, senyum. Kalau kau suka hati, tersenyumlah, senyum. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tersenyumlah. Mana senyumnya? Hari ini Bunda Mila mau ajak teman-teman ngapain ya? Ada yang tahu nggak? Hari ini Bunda Mila mau ajak teman-teman untuk mendengarkan cerita. Cerita tentang apa? Sebelum Bunda Mila cerita, Bunda Mila mau ajak teman-teman nyanyi lagi. Nyanyi lagu Potong Bebek. Ada yang tahu lagunya nggak? Kalau ada yang tahu ikutin ya. Tapi kita nggak cuma nyanyi, ada gerakannya. Kita mau tembak angsanya, mau tembak bebeknya. Ini ceritanya angsanya nih. Kita tembak ya. Begini. Ikutin ya teman-teman. Ayo kita mulai nyanyi. Potong bebek angsa, angsa dikuali. Nona minta dansa, dansa 4 kali. Seorang ke kiri, seorang ke kanan. La 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 la. Nah, begitu. Setelah 1, 2. Nah, sekarang bebeknya, angsanya ada 2. Siap nyanyi lagi? Kita mulai. Potong bebek angsa, masa dikuali. Nona minta dansa, dansa 4 kali. Seorang ke kiri, seorang ke kanan. La 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 la. Aduh, benar-benar salah tangannya. Nanti teman-teman di rumah belajar ya sama mama. Angsanya ada 1 dan angsanya ada dan 2 kali gerakan. Oke? Siap? Dicoba ya. Nah, sekarang Bunda Mila mau cerita. Cerita tentang apa Bunda Mila? Bunda Mila mau cerita tentang tentang apa ini? Hewan yang paling besar di dunia. Ada yang tahu? Yang ini nih. Ini hewan apa? Hewan apa namanya? Gajah. Betul. Bunda Mila mau cerita tentang gajah. Siap dengerin nggak? Kita mulai ya. Sebelum kita mulai bercerita, mendengarkan cerita, jangan lupa membaca Bismillah. Ayo kita baca Bismillah dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Bunda Mila mulai bercerita ya. Teman-teman dengarkan dengan baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Nih. Gambarnya gajah ada berapa ya teman-teman? Ada 2. Betul. Kita hitung ya. 1, 2. 2. Ini ada mamahnya gajah dan ini ada anak gajah. Nah,
Bunda Mila bacain ceritanya ya. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Bleduk. Mana ya yang ini namanya Bleduk? Ini namanya Bleduk, nak. Bunda Mila lipat ya karena terlalu besar. Selanjutnya, aku seekor anak gajah. Kalian tentu pernah melihat gajah kan? Nah, kalian udah pernah lihat gajah belum? Kalau ke kebun binatang, pasti pernah lihat gajah. Gajahnya besar atau kecil, nak? Walaupun masih anak-anak tetap besar ya. Lagi ya, gajah adalah binatang menyusui dan binatang darat terbesar di dunia. Wah, berarti bukan di Indonesia aja ya yang paling besar. Di dunia loh, nak. Gajah itu paling besar. Bayangkan, bobotku dapat mencapai 5 ton. Wah, 5 ton. Kalau 5 ton itu berarti sama dengan beratnya truk yang besar sekali. Teman-teman tahu kan truk yang besar sekali itu beratnya sama kayak gajah, teman-teman. Wow, berat banget ya. Lagi ya. Kita lanjut lagi. Ya, wow. Sekarang ada 2 juga gajahnya. Gajah warna biru dan warna coklat. Nih, lihat teman-teman. Gajahnya mainan apa ini? Mainan bola. Wah, kok bisa ya? Gajahnya pintar ya mainan bola. Kita dengarkan lagi ya. Kami ini binatang cerdas. Otak kami dilindungi tengkorak yang besar dan kuat. Wah, ini kepala gajah ada tengkoraknya sama kayak kita. Ini ada tulangnya, tengkorak itu tulang. Tulang untuk melindungi otak, itu namanya tengkorak. Katanya gajah juga punya ingatan yang kuat sehingga tidak melupakan perintah yang pernah diajarkan pada gajah. Oh, berarti gajah itu pintar ya. Berarti teman-teman gak boleh kalah pintar sama gajah. Karena teman-teman juga dikasih akal sama Allah untuk berpikir dan untuk mengingat ya. Makanya untuk jadi anak pintar teman-teman harus belajar. Lanjut ya. Buktinya kami mampu mengingat 25 aba-aba dari pawang gajah. Wow, gajah pintar sekali ya, nak. Jadi kalau gajah disuruh itu gajah bisa mengingat sampai di hari berikutnya. Banyaknya 25 perintah. Misalnya, gajah tolong ambil, gajah ambil bolanya, gajah ambil kelapanya. Itu gajah bisa mengingat loh, nak. Hebat sekali ya. Berarti teman-teman juga harus menjadi pintar juga ya. Gimana caranya teman-teman biar pintar? Yaitu dengan belajar. Gajah aja yang gak belajar bisa pintar. Berarti teman-teman gak boleh kalah pintar ya sama gajah. Karena Allah juga telah memberi teman-teman otak untuk berpikir dan untuk mengingat. Ya, lanjut ya. Oh, berarti gajahnya bisa diajak ngobrol ya. Tapi teman-teman, gimana ya caranya gajah ngobrol?
Nih, di sini ada bacaannya. Bagaimana gajah dapat mengobrol dengan yang lainnya? Gimana caranya? Kan gajah nggak ngomong. Hah? Betul, gajah itu punya bahasa sendiri. Jadi gajah sama manusia nggak bisa ngobrol bareng. Kalau gajah disuruh sama pawang, gajah itu nggak bisa jawab, cuma bisa melaksanakan perintah. Beda dengan kita, beda dengan teman-teman. Kalau diperintah sama mama atau diajak ngobrol sama mama, pasti bisa jawab. Gajah juga bisa, tapi sesama gajah, bukan gajah dengan manusia. Gajah itu tidak bisa berbicara dengan gajah itu tidak bisa berbicara dengan manusia, tapi gajah juga bisa berbicara dengan sesama gajah, ya. Tadi gimana cara gajah ngobrol dengan yang lainnya? Katanya mereka menggunakan suara infrasonik yang tak didengar manusia. Tuh, gajah ngobrolnya antara gajah yang satu dengan lainnya yaitu dengan suara infrasonik. Apa itu suara infrasonik? Nanti teman-teman cari tahu ya sama mamahnya. Oke, lanjut. Wah, lihat. Di sini ada gambar badak bercula 2 dan ini siapa ya? Ini penjahat, ini pemburu, ini yang membunuh gajah. Jahat ya dia ya, membunuh gajah. Kita dengarkan lagi ya. Dalam keadaan bahaya, misalnya ada badak atau pemburu, gajah memiliki cara unik untuk berkomunikasi. Untuk berkomunikasi itu untuk ngobrol yang tadi yang kita ngomong. Maksudnya ini gajah punya cara untuk ngobrol dengan gajah yang lainnya, yaitu dengan apa? Dengan menghentakkan kaki dengan keras ke permukaan tanah sehingga menghasilkan getaran yang dapat memperingatkan kawan gajah lainnya. Tuh, kalau ada pemburu atau ada badak atau pemburu, gajah ini ngasih tahu ke teman-temannya itu dengan menghentakkan kakinya ke tanah yang keras banget. Jadi duk 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 kayak gitu. Nanti biar teman-temannya tahu kalau wah di sana ada bahaya. Jadi ya gajah satu dengan yang lainnya itu selalu saling mengingatkan biar yang dengar suara hentakan kaki gajah itu segera berlari, segera berlindung agar tidak diburu sama gajah atau diserang oleh Bunda Mila. Jadi biar teman-teman yang lain yang mendengar suara hentakan itu bisa segera bersiap-siap untuk melindungi dirinya dari pemburu dan badak. Selanjutnya, ada apa lagi nih? Ada singa. Nah, nih kenapa orang itu memburu gajah? Kenapa ya? Ini ada yang tahu? Teman-teman, ini adalah yang dibawa apanya gajah ya? Kita baca ya biar tahu. Karena ukurannya yang sangat besar, maka gajah relatif tidak punya musuh.
Nah, hewan-hewan yang kecil-kecil itu takut sama gajah karena ukuran gajah besar. Kalau hewan yang kecil mengganggu gajah, ya gajah tinggal duk kayak gitu kan, gajah kuat, gajah besar. Binatang buas seperti singa, harimau, dan serigala tidak ada yang berani mengganggu gajah. Tetapi mengapa keberadaan gajah terus berkurang? Kenapa? Gajah itu termasuk hewan yang langka, nak. Gajah itu jumlahnya nggak banyak kayak hewan ayam, kucing, kayak gitu. Kenapa gajah itu jumlahnya nggak banyak di dunia ini? Karena gajah diburu manusia untuk diambil gadingnya. Nah, ini yang tadi Bunda Mila ceritakan. Orang manusia yang jahat ini memburu gajah, membunuh gajah itu untuk diambil gadingnya. Gading itu ini. Nih, gadingnya gajah. Untuk apa? Ini manusia bisa buat hiasan, buat pernak-pernik, dan itu kalau dibuat harganya mahal. Makanya gajah jumlahnya nggak banyak karena banyak dibunuh oleh manusia. Boleh nggak teman-teman seperti itu? Nggak boleh ya. Kita harus melindungi sesama manusia, sesama ciptaan Tuhan. Nah, habitat gajah terus berkurang karena dijadikan perkebunan atau pemukiman penduduk, sehingga mereka sulit untuk mencari makan. Nih, karena semua tempat sekarang, tempat gajah itu semakin sempit, dijadikan manusia itu sebagai kebun, sebagai rumah, sebagai pemukiman. Jadi gajah juga semakin sulit untuk mencari makan. Akhirnya karena gajah sulit mencari makan, kalau dia marah dia bisa merusak kebun dari petani. Ya kan, karena rumahnya gajah dibuat rumah manusia. Terus kalau kayak gitu gajahnya tidurnya di mana? Gajahnya cari makannya di mana? Karena tempat mencari makan gajah dibuat manusia untuk rumah, untuk pemukiman, untuk pabrik, dan untuk yang lainnya. Akhirnya gajah kalau lapar dia bisa merusak kebun petani. Nah, jadi tugas kita itu harus melindungi hewan, tumbuhan agar tetap lestari, yaitu dengan tidak merusak, tidak membunuh hewan, tidak mengotori lingkungan. Gitu contohnya. Nah, sudah selesai. Nah, itu cerita dari Bunda Mila. Nanti tugas untuk hari ini teman-teman diminta untuk membaca buku cerita bersama ayah bundanya ya. Nanti dokumentasinya dikirimkan ke grup PAUD official ya, nak. Bunda Mila pengen tahu teman-teman di rumah baca cerita apa sama mamahnya. Nah, selain bercerita, selain membaca buku cerita dengan mama, teman-teman juga harus melakukan gerakan senam seperti yang ada di sini. Nanti teman-teman tinggal klik aja tanda I-nya, nanti ikutin gerakan senam itu. Ya, oke? Cukup sekian dari Bunda Mila. Mohon maaf kalau ada
kurang dan salahnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Pesan Bunda Mila masih tetap sama, jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan dengan mencuci tangan, dengan rajin mencuci tangan, mencuci kaki, dan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Agar apa kemarin? Agar virus coronanya tidak menyerang kita. Ya, oke, sekian dari Bunda Mila. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.